semuanya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang dan Tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan nama kami. Nama saya Putra Nisa Juniarti dari kelas 11-7 dengan nomor absen 26 dan teman saya Natasha Putri Najwa dengan nomor absen 23. Nomor absen kami cuma selisih 3 aja loh. aku 26 dan dia ada 3. Oke. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau mendiskusikan tentang badan usaha dalam perekonomian yang dimana Di sini kami akan mendiskusikan, tapi diskusi ini akan berupa pertanyaan. Nanti saya mempertanyakan dan ini menjawab, begitu juga sebaliknya. Adapun materi-materi yang akan kami bahas yaitu tentang konsep badan usaha, perusahaan, BUMN, BUMD, dan juga adanya BUMS, dan satu lagi koperasi. Oke. Lanjut aja ya. Awal kami ngasih dia pertanyaan nih guys. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu, apa sih pengertian dari adanya badan usaha dan perusahaan itu? Oke, jadi kalau badan usaha itu adalah satu kesatuan yuridis. Nah, yang dimana arti dari satu kesatuan yuridis ini adalah individu atau sekelompok orang yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah tempat untuk mengelola produksi barang menjadi yang belum jadi sampai setengah jadi hingga jadi. Itu guys. Dan sekarang giliran aku yang bertanya ke dia. Jenis badan usaha itu kan ada dua. Yang pertama berdasarkan lapangan usaha dan kepemilikan. Coba kamu sebutin satu-satu dari itu. Oke, jadi kalau lapangan usaha itu ia mencakup tentang ekstraktif, agraris, industri manufaktur, perdagangan dan juga jasa. Kalau kepemilikan itu ia akan membahas tentang mencakup tentang BUMN, BUMD dan juga BUMS. Oke. Bisa nggak bantu? Jadi pertanyaan selanjutnya itu apa sih contoh dari BUMD, BUMS, BUMN yang aku sebutin tadi? Oke, jadi di sini aku akan menyebutkan beberapa contoh dari BUMN, BUMD, dan BUMS. Yang pertama itu contoh BUMN, contohnya seperti PT KAI, PLN, dan Bank Mandiri. Sedangkan untuk BUMD itu PDAM, RSUD, dan PD Tani. Dan yang terakhir BUMS, contohnya itu banyak sekali diantaranya Indomaret, Alfamart, dan Unilever guys. Oke, sekarang giliran aku nih. Tadi kan pengertian udah, jenis, contoh. Sekarang bagaimana sih cara membedakan BUMN, BUMD, dan BUMS? Oke, jadi cara membedakannya itu pertama kita akan menjelaskan dulu tentang jenisnya dulu ya. Jenisnya saja sudah berbeda. Kalau BUMN itu ia jenisnya itu tentang persero, perum. Kalau BUMD itu dia sama saja tapi dia lebih ke mencakup ke daerah. Sedangkan BUMS itu mencakup tentang PO, CV, firma dan juga PT guys. Adapun kepemilikannya ini yang dimana BUMN ini seluruh atau sebagian modalnya itu berdasarkan dari negara guys, begitu. Kalau BUMD itu seluruh atau sebagian modalnya itu dari pemerintahan daerah, sedangkan BUMS itu sebagian atau seluruh modalnya itu mencakup tentang dari modal kelompok ataupun perseorangan. Nah, jadi begitu guys, cara membedakannya. Sangat mudah sekali loh. Cara membedakannya. Oke, sekarang dia lagi guys membuat pertanyaan. Kan semuanya udah nih, badan usaha, BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Pasti kalian juga akan mengerti ya. Lanjut saja nih kita ke materi koperasi guys. Sebelumnya bagaimana sih sejarah koperasi itu berdiri? Oke, jadi sejarah koperasi di Indonesia lahir dari sistem kapitalisme yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Nah, dengan adanya penderitaan dan kemiskinan tersebut mendorong seseorang pemuda yang bernama Raden Arya Wiryaatmaja, seorang pemuda yang berasal dari Purwokerto. Ia mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri yang diberi nama sebagai Bank Pertolongan Pertama. Itu guys untuk sejarahnya. Oke, sekarang aku coba kamu sebutkan perangkat dari organisasi koperasi. Oke guys, jadi aku tahu nih apa saja sih perangkat dari organisasi tersebut. Oke, jadi perangkatnya itu dia bakalan mencakup ada 3 guys. Nah, yang dimana
ada rapat anggota, pengurus dan juga pengawas. Nah, rapat anggota ini misalnya kita kayak Denny yang paling tertinggi tuh pemegang kekuasaan yang tertinggi, sedangkan pengurus ini dia memegang kuasa di dalam rapat gitu guys, sedangkan pengawas ini yaitu dipilih dari anggota koperasi itu sendiri guys. Nah, jadi pastinya kan kalau kita ingin menjumlahkan ataupun menghitung koperasi, penjumlahan semacam lainnya itu pasti kita akan membutuhkan rumus nggak sih? Nah, jadi di mana kita akan menghitung rumus sisa hasil usaha SHU guys gitu. Adapun 3 rumusnya yang akan dijelaskan oleh teman aku, keren banget loh guys, dia bisa menjelaskan 3 rumus itu tersebut. Oke, lanjut guys. Ya malu deh. Oke, jadi ada 3 rumus SHU. Yang pertama itu SHU jasa modal, SHU jasa pinjaman, dan SHU untuk jasa penjualan. Kalau untuk SHU jasa modal itu rumusnya SHU jasa modal sama dengan simpanan anggota yang bersangkutan per total simpanan seluruh anggota dikali persen SHU untuk jasa modal. Nah, sedangkan untuk jasa pinjaman itu SHU jasa pinjaman sama dengan pinjaman anggota yang bersangkutan per total pinjaman seluruh anggota dibagi dikali persen SHU untuk jasa pinjaman. Sedangkan untuk SHU jasa penjualan itu sama dengan pembelian anggota yang bersangkutan dibagi total omset koperasi dikali persen SHU untuk jasa penjualan. Udah Itu ya? adalah 3 rumus. Ya, sudah. Oke, oh my god. Sebelumnya kami mau bahas satu lagi nih. Kan tadi kami udah ngejelasin tentang sejarah koperasi nih guys. Nah, tapi kita sendiri belum tahu kan arti dari Siap. koperasi itu sendiri. Nah, kami mau diskusi dulu nih. Kamu tahu nggak kalau koperasi itu berasal dari 2 kata, yang dimana berasal dari kata cooperation, yang dimana CO itu artinya bersama, sedangkan operation itu artinya usaha ataupun kerjasama gitu. Oke, aku baru tahu guys. Ya, jadi kita harus paham yang dimana itu nantinya dari ada juga tuh landasan asas-asas koperasi seperti landasan ideal, landasan struktural, dan juga landasan operasional. Nah, kira-kira kita mau bahas apa lagi ya? Apa lagi ya? Gimana kalau jenis-jenis koperasi? Di sini kan jenis-jenis koperasi itu belum ya. Oh ya, ya guys, kan harus tahu dulu jenis-jenis koperasi ini sebelum dibagi lagi ya. Pertama-tama itu dibagi menjadi 2, yang dimana Berdasarkan bentuk dan berdasarkan lapangan usaha. kalau berdasarkan bentuk itu ada primer dan sekunder ya. Ya, betul. Kalau berdasarkan lapangan Berdasarkan lapangan kerja itu menjadi 3. Lapangan usaha itu menjadi 3, yaitu koperasi simpan koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, dan juga koperasi produsen. Wah, Oke, jenis-jenis udah nih, landasan udah, pengertian, sejarah, dan SHU. Kira-kira apa lagi ya yang belum? kayaknya udah semua nggak sih? Ya nggak sih, udah ya. Tapi sebelum kita tutup nih, kita kasih dulu nih ya, dari contoh-contoh BUMN, BUMD, dan BUMS itu yang paling banyak termasuk contohnya itu yang mana sih? BUMS nggak sih? Iya betul. Iya. BUMS guys, yang paling banyak contohnya itu BUMS ini contohnya itu Banyak sekali, banyak guys. sekali di sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Kenapa sih dia bisa banyak sekali contohnya itu gimana? Kenapa? Mungkin karena Bukan guys, jadi karena itu dia ini kan mencakup tentang perseorangan, ini juga swasta, jadi modal usahanya itu dari kita sendiri atau perseorangan maupun juga kelompok gitu guys. Sedangkan yang lainnya itu kan ada yang milik pusat, ada juga yang milik pemerintahan daerah begitu, makanya ini paling banyak sekali. dan juga jika swasta ini semakin banyak yang menjualnya, juga semakin banyak pemerintah mendapatkan pajak guys. Jadi siapapun yang berjualan di BUMS ini akan memberikan pajak kepada pemerintahan guys. Ya guys, kalian pasti juga sering kan tuh di BUMS tuh contoh-contohnya seperti Alfamart, Trimart, Indomaret. Justru kita sering sekali kan berbelanja ke sana, apalagi dari usaha-usaha kecil. Itu pasti di sekitar lingkungan rumah kita itu juga banyak banget guys. Oh my god. Belajar ekonomi seru nggak sih? Seru banget, Oh my God. apalagi di sini yang mengajar ekonomi kami itu siapa namanya? Bunda Bunda Salma. Salma. Oke. Oke, itu Bunda itu orangnya sangat asik banget, asik, seru, ceria, love. Oke.
Oke, mungkin kayaknya udah cukup sampai di sini ya guys. Tapi sebelum penutupan ini kami akan memberi sedikit pengetahuan umum Iya ya. guys, yang dimana Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta dan Bapak Ekonomi adalah Adam Smith. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you, bye bye.